Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga senantiasa dalam keadaan sehat, ceria, dan selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada hari ini, hari Senin tanggal 31 Agustus, anak-anak kembali belajar pada pembelajaran daring kali ini ya. Tetap semangat karena pada hari ini anak-anak akan belajar subtema 2 tentang manfaat hewan di sekitar. Simak video pembelajaran dari Bunda baik-baik ya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hewan sebagai karunia untuk manusia. Hewan adalah salah satu makhluk hidup di bumi. Sebutan lainnya adalah fauna atau marga satwa. Manusia tidak dapat bertahan hidup seorang diri. Dalam upayanya memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, manusia akan membutuhkan makhluk hidup lainnya seperti hewan. Yang selanjutnya adalah cara mensyukuri adanya hewan di sekitar kita. Bagaimana ya anak-anak? Yuk simak baik-baik ya. Yang pertama adalah tentu saja mengucapkan rasa syukur alhamdulillahirrabbilalamin karena Allah sudah memberikan hewan kepada kita sebagai bentuk daripada kita bisa melanjutkan kehidupan kita. Yang kedua adalah berbuat dan bersikap baik terhadap hewan di sekitar kita. Yang selanjutnya, tidak boleh berbuat semena-mena. Kita senantiasa harus berbuat baik kepada hewan dengan contoh memberi makan, memberi minum, memberikan kasih sayang, dan tidak boleh berbuat semena-mena. Maksudnya adalah kita tidak boleh ataupun dilarang keras menyiksa hewan yang ada di sekitar kita. Yang terakhir adalah yang paling penting juga adalah mendoakan hewan di sekitar kita supaya mereka tetap hidup sehat dan juga bisa beraktivitas seperti kita. Yang selanjutnya adalah hewan yang sudah Allah ciptakan kepada kita tentu saja mempunyai manfaat yang banyak bagi kehidupan manusia untuk melangsungkan kehidupan manusia itu sendiri. Kira-kira apa saja ya? Manfaat hewan untuk manusia ada beberapa di antaranya. Yang pertama adalah untuk bahan pangan. Yang kedua sebagai bahan sandang. Ketiga, bahan obat-obatan. Yang keempat adalah bisa dimanfaatkan tenaganya. Dan yang kelima adalah bahan kerajinan tangan. Yang selanjutnya nanti anak-anak kita akan bahas satu persatu dari manfaat hewan ini. Sehingga anak-anak paham, oh ternyata hewan ini manfaatnya ini untuk manusia. Begitu ya, tetap simak baik-baik. Yang pertama, manfaat hewan bagi kehidupan manusia adalah sebagai bahan pangan. Manusia harus makan untuk bertahan hidup. Salah satu bahan pangan tersebut diperoleh dari hewan. Beberapa bagian-bagian tubuh hewan yang sering digunakan sebagai sumber bahan pangan adalah daging dan telur. Apakah anak bisa menyebutkan? Contohnya adalah daging sapi, daging kambing, telur ayam, telur puyuh, dan lain sebagainya. Bahan pangan yang berasal dari hewan ini sangat dibutuhkan oleh manusia untuk makan sehari-hari. Yang kedua adalah sebagai bahan sandang. Sebagai bahan sandang yang dipakai oleh manusia berasal dari hewan. Bahan sandang merupakan bahan pakaian yang digunakan oleh manusia. Bahan sandang yang berasal dari hewan tersebut mempunyai harga yang lebih mahal daripada bahan sandang yang berasal dari tumbuhan. Contohnya kain sutera dari ulat sutera, jaket kulit berasal dari kulit sapi, kulit domba, ataupun kulit kerbau.
Yang selanjutnya adalah sebagai bahan obat-obatan. Salah satu bahan baku pembuatan obat adalah berasal dari hewan. Manusia sering mengkonsumsi hewan atau bagian tertentu dari hewan untuk menyembuhkan penyakit. Contohnya adalah cacing tanah untuk menyembuhkan penyakit tifus, kemudian kelelawar untuk menyembuhkan asma, minyak ikan bagus untuk perkembangan otak anak yang berasal dari ikan. Manfaat hewan yang selanjutnya adalah sebagai tenaga pengganti. Hewan sering dianggap sebagai hewan pekerja. Tenaga hewan sering dimanfaatkan untuk meringankan kerja yang dilakukan oleh manusia. Contohnya, petani membajak sawah menggunakan kerbau ataupun sapi. Di beberapa wilayah, gajah juga digunakan untuk mengangkut kayu. Di desa masih ada yang menggunakan kuda sebagai alat transportasi tradisional. Yang kelima adalah sebagai bahan kerajinan tangan. Beberapa bagian tubuh hewan digunakan sebagai bahan kerajinan dan diperjualbelikan. Berikut ini beberapa jenis hewan beserta bagian tubuhnya yang sering digunakan sebagai bahan kerajinan. Kulit sapi, kerbau, domba biasa digunakan untuk pembuatan beduk di masjid. Kemudian tanduk rusa digunakan sebagai hiasan dinding, kulit buaya, kulit ular digunakan sebagai pembuatan tas, dan cangkang kerang digunakan sebagai kerajinan hiasan tirai pintu, gelang yang sering kita jumpai di tempat oleh-oleh pantai. Ketika anak-anak sedang liburan atau piknik di pantai, maka akan banyak toko-toko yang menjual aksesoris-aksesoris yang berasal dari kerang. Yang selanjutnya, Bu Nada akan menjelaskan tentang manfaat hewan yang lainnya. Ya, ada hewan ayam. Ayam sangat bermanfaat bagi manusia. Telur, daging, kulit, dan bulu adalah bagian ayam yang dapat diambil manfaatnya bagi kehidupan manusia. Yang selanjutnya adalah ada hewan kucing. Kucing adalah hewan jinak yang dipelihara oleh manusia. Banyak manfaat dari memelihara kucing, misalnya kucing sebagai teman bermain, dapat menghilangkan stres, dan dapat menghalau tikus. Harimau adalah salah satu jenis hewan buas, tempat hidupnya di hutan belantara. Kita bisa menemukannya di kebun binatang. Jumlah harimau di dunia semakin berkurang. Harimau merupakan hewan yang dilindungi oleh pemerintah. Domba adalah hewan yang masih satu keluarga dengan kambing. Domba mirip dengan kambing, namun memiliki bulu yang tebal. Bulunya bisa dijadikan benang wol sebagai bahan sandang yang bisa digunakan oleh manusia. Apakah sampai di sini anak-anak sudah paham dengan penjelasan yang sudah Bu Nada sampaikan? Dan saatnya kita membaca kesimpulan pada pembelajaran hari ini. Yang pertama adalah pada dasarnya manusia membutuhkan hewan untuk bertahan hidup. Yang kedua, pemanfaatan hewan harus tetap terkontrol agar keberadaannya juga tidak terancam kepunahan. Yang ketiga, manusia seharusnya memanfaatkan keberadaan hewan dengan lebih bijaksana karena keberadaan hewan sangat penting untuk keberlangsungan hidup generasi yang akan datang. Sudah jelas ya? Nah, yang selanjutnya Bu Nada akan memberikan tugas kepada anak-anak untuk menjawab soal. Kerjakan soal berikut. Yang pertama, sebutkan 3 cara mensyukuri keberadaan hewan bagi kehidupan kita. 2. Sebutkan 3 hewan yang diambil dagingnya untuk dikonsumsi manusia. 3. Sebutkan 3 hewan yang diambil tenaganya untuk membantu kegiatan manusia. 4. Sebutkan 3 hewan yang bisa diambil kulitnya sebagai bahan sandang untuk manusia. 5. Mengapa manusia tidak boleh berlebihan dalam memanfaatkan keberadaan hewan? Jelaskan. Silahkan anak-anak jawab soal berikut di buku tulis tema kalian, hanya jawabannya saja. Bu Nada tunggu foto tugas kalian di WA Bu Nada. Dan tetap semangat ya!
Demikianlah rangkaian pembelajaran pada hari ini. Semoga dapat menambah pengetahuan dan wawasan anak-anak terhadap pembelajaran pada hari ini. Tetap jaga kesehatan, jaga kondisi dimanapun anak-anak berada, tetap patuhi protokol pencegahan COVID-19, dan akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.